Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky. Ingin mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi itu merupakan pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik. Sedangkan menurut Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting didasarkan pada kesempatan mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintah demokrasi adalah pemerintah di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal nih. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Dan yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Jadi, begitulah arti demokrasi. Menurut kalian, bagaimana nih? Komen ya teman-teman. Oke, selanjutnya demokrasi ada dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Contoh nih, kalau demokrasi langsung di sekolah itu seperti pemilihan umum atau pemilihan ketua OSIS atau mungkin unjuk rasa atau memberikan pendapat secara langsung dalam rapat juga bisa, atau kita bisa memilih suara terbanyak. Jadi demokrasinya itu kita lakukan secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Contoh demokrasi tidak langsung di sekolah seperti kita menulis kritik atau saran, lalu kita sampaikan di kotak aspirasi. Selanjutnya, macam-macam demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ada beberapa macam. Yang pertama ada monarki, lalu ada tirani, ada aristokrasi, ada oligarki, ada demokrasi, dan yang terakhir ada mobokrasi. Nah, dari berbagai macam demokrasi tersebut, mana yang sering kita dengar? Ya, betul sekali. Demokrasi, bentuk demokrasi yang diterapkan di negara kita yaitu Indonesia, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Sekarang kita kenalan yuk sama pemimpin-pemimpin yang terkenal di dunia. Yang pertama kita berkenalan dengan Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito itu berasal dari Jepang. Kaisar Hirohito berkuasa antara 1926 hingga 1986 yang merupakan penguasa monarki terlama dalam sejarah kekaisaran. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Setiap raja atau ratu ini memiliki julukannya masing-masing. Seperti di Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar, sedangkan di Brunei Darussalam dengan sebutan sultan dan sebutan yang di Pertuan Agung di Malaysia. Selanjutnya Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir dan diktator Jerman pada tahun 1933 sampai 1945. Dalam perjalanannya, tiranilah yang dijalankan oleh Adolf Hitler. Tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Contoh negara lain yang pernah menjalankan bentuk tirani adalah Uni Soviet, yaitu dijalankan oleh Joseph Stalin. Selanjutnya Abraham Lincoln. Siapa yang tidak mengenal Abraham Lincoln? Ya, Abraham Lincoln merupakan tokoh terkenal di seluruh dunia sebagai seorang politik. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu pada tahun 1809 sampai 1865.
Dalam demokrasi, mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu merupakan cetusan oleh Abraham Lincoln. Dari Abraham Lincoln, kita dituntut untuk selalu bangkit dari kegagalan, bertanggung jawab, dan amanah ketika diberi kepercayaan dari orang banyak. Nah, sekarang kita harus tahu nih nilai demokrasi itu apa aja sih? Menurut Henry dalam Miriam Budiarjo menyebutkan adanya 8 nilai demokrasi. Yang pertama, dapat menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Yang ketiga, pergantian penguasaan dengan teratur. Dan keempat, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Jadi dalam demokrasi kita belajar banyak hal, yaitu bisa menghargai pendapat orang lain, kita menghargai segala perbedaan, dan kita juga bisa menghargai segala pemikiran dari setiap orang. Keren kan teman-teman? Sekarang kita tahu nih bahwa Indonesia itu menganut pada politik demokrasi. Apa sih landasannya? Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dan pada pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945 tertera pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, dua landasan inilah yang menjadi dasar politik demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang dalam penerapannya di sekolah, nilai-nilai demokrasi harus tercermin dalam struktur organisasi sekolah, perilaku seluruh karyawan, kebijakan, aturan, tata tertib, dan lain sebagainya harus mencerminkan sikap demokrasi. Seluruh unsur yang ada di lingkungan sekolah, terutama guru dan kepala sekolah, harus menjadi fasilitator utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, termasuk di dalamnya mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang kita harus belajar bersikap demokratis, menghargai segala perbedaan yang ada, demi tercapainya tujuan yang sama. Oke, sampai sini dulu ya belajar demokrasinya. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.